Hey guys, kembali lagi dengan gue Alfra di official YouTube channel Inverted Monkey. Hari ini kita akan membahas beberapa kesalahan yang umum dilakukan oleh pemula dalam mempelajari calisthenics. Di video sebelumnya gue sudah membuatkan program latihan untuk memulai calisthenics bagi pemula. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh para pemula yang ujung-ujungnya malah menghambat progres mereka. Mau tahu apa aja? Check this out. Pertama, nggak melakukan pemanasan. Banyak dari kita yang merasa nggak perlu melakukan pemanasan sebelum berlatih. Entah karena malas, ataupun karena ngerasa nggak punya waktu. Padahal, pemanasan membantu mempersiapkan dirimu secara fisik dan mental agar siap untuk melakukan latihan dan meminimalisir terjadinya cedera, sehingga latihanmu menjadi lebih optimal. Setidaknya, sempatkan 5-10 menit waktumu sebelum berlatih untuk memutar-mutar bahu, mengayun-ngayunkan lengan, meregangkan pergelangan tangan, melakukan jumping jacks, dan gerakan-gerakan dinamis lainnya sebagai pemanasan. Kedua, menganggap kuantitas lebih penting daripada kualitas. Ini hal yang sangat sering terjadi. Karena ego dan supaya terlihat kuat, kita melakukan gerakan dengan repetisi banyak namun menggunakan form yang asal-asalan. Padahal, dengan melakukan hal tersebut akan membuatmu kesulitan untuk berkembang ke gerakan-gerakan yang lebih sulit nantinya. Bahkan bisa membuatmu gampang cedera kalau nggak hati-hati. Karena itu, jangan korbankan form hanya untuk mengejar repetisi. Apalagi kalau kamu masih baru memulai calisthenics. Lakukan gerakan dengan form yang baik, range of motion yang optimal, dan dengan terkontrol. Ketiga, nggak pernah latihan kaki. Meskipun calisthenics lebih terfokus pada latihan tubuh bagian atas, jangan lupa bahwa kaki adalah fondasi dari tubuhmu. Bagaikan bangunan, jika fondasinya jelek, ia akan mudah rubuh. Begitu juga dengan tubuhmu. Nggak melatih kaki dapat menyebabkan postural imbalance yang membuat tubuhmu terlihat nggak simetris dan meningkatkan potensi cedera. Selain itu, karena kaki merupakan kelompok otot terbesar di tubuhmu, melatihnya akan meningkatkan produksi hormon pertumbuhan dan testosteron yang akan bermanfaat dalam peningkatan massa otot tubuhmu secara keseluruhan. Keempat, terlalu terburu-buru. Ini juga hal yang sangat sering terjadi. Belum bisa pull up dengan benar, udah mau belajar muscle up. Push up masih belum beres, udah mau belajar handstand. Tanpa dasar yang kuat, kamu hanya buang-buang waktu saja mempelajari hal yang lebih sulit. Ingat, bahwa tubuh pun butuh waktu untuk beradaptasi dengan beban latihan yang kamu berikan. So, take your time. 5. Melakukan terlalu banyak variasi gerakan. Mungkin kamu pernah melihat program latihan seseorang yang terdiri dari regular push up, diamond push up, wide push up, pseudo push up, one arm push up, dan variasi-variasi lainnya yang dilakukan dalam satu sesi latihan. Program seperti ini sebetulnya nggak salah, namun kurang efektif jika dilakukan oleh pemula. Ingat bahwa hal utama yang harus difokuskan oleh kamu yang baru belajar calisthenics adalah untuk bisa menguasai gerakan-gerakan dasar dalam calisthenics dan mengeksekusinya dengan form yang baik. Ketika diperkenalkan dengan begitu banyak variasi dalam waktu yang singkat, latihanmu akan jadi nggak optimal. Pilih satu variasi dasar dan latih terus sampai kamu bisa mengeksekusinya dengan baik. Bruce Lee pun pernah mengatakan, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. 6. Latihan tanpa program yang baik dan terstruktur. Karena adanya newbie gains, selama berlatih dengan konsisten dan diimbangi dengan asupan nutrisi yang cukup, pemula akan tetap melihat perubahan pada tubuh mereka meskipun berlatih tanpa program apapun. Bayangkan apabila dilakukan dengan program latihan yang sesuai. Pastinya akan jauh lebih efektif dan terfokus. Selain itu, kamu pun akan lebih mudah untuk mengaplikasikan progressive overload pada latihanmu. Tanpanya, kamu akan kesulitan untuk berkembang lebih jauh. 7. Terlalu fokus pada latihan perut. Sama sekali nggak salah kalau kamu ingin melatih perutmu agar six packmu terlihat. Namun, jangan buang-buang waktu dengan menghabiskan mayoritas waktu latihanmu hanya untuk melatih perut. Pada dasarnya, dengan melakukan gerakan-gerakan compound dasar seperti pull up, push up, dips, rows, dan muscle up, otot-otot perutmu akan ikut juga terlatih. Lagi pula,
Meskipun kamu latihan perut setiap hari, six packmu juga nggak akan kelihatan apabila body fatmu masih tinggi. Atur pola makanmu menjadi lebih baik dan fokuskan latihanmu pada gerakan-gerakan dasar seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya. 8. Terlalu terfokus dengan gerakan latihan yang bersifat kardio. Sama seperti poin sebelumnya, gak salah kalau kamu menyukai gerakan-gerakan kardio seperti burpees dan memasukkannya ke dalam program latihanmu. Namun, apabila tujuan utamamu adalah membentuk tubuh atau ingin mendalami calisthenics lebih jauh, sebaiknya fokuskan latihanmu pada gerakan-gerakan dasar seperti push up, rows, dips, pull up, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, tambahkan sedikit kardio di akhir latihan jika kamu mau. Yang ke-9 adalah kurangnya konsistensi dalam berlatih. Lelah sedikit, nggak lanjut latihan. Seminggu latihan tapi nggak melihat adanya hasil, langsung ganti program. Waktu lagi rest, keterusan main handphone sampai badan pun dingin kembali. Ingat bahwa program sebaik apapun nggak akan ada gunanya kalau kamu sendiri nggak konsisten dalam menjalaninya. 2,000 years later. Nah, itu tadi kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan oleh pemula dalam mempelajari calisthenics. Apabila ada kritik ataupun saran, silakan isi komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.